Mengawali pelaksanaan resas masa sidang kedua tahun 2021, anggota DPRD dari daerah pemilihan 2, Kecamatan Kota Barat dan Dungingi, masing-masing Ketua Komisi A, Erman Lacengke, anggota Komisi A, Arifin Miolo dan Masni Dubaili, dan Wakil Ketua Komisi C, Irwan Hunawa, dan Erman Hauti, serta anggota Komisi B, Supangkat Ramadanusi, melakukan kunjungan lapangan di SDN nomor 22, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Di tempat ini, para anggota DPRD tersebut meninjau langsung kondisi sekolah yang sudah lama tak diperhatikan, yang oleh pihak sekolah meminta agar pemerintah dapat mengucurkan anggaran untuk penyediaan fasilitas musola dan tempat parkir. Sementara itu, rombongan anggota DPRD Dapil 2 tersebut juga meninjau Benteng Otanaha, di mana dari hasil kunjungan tersebut, lokasi objek wisata purbakala tersebut hanya perlu dirawat dan dijaga kelestariannya. Selain itu, 6 anggota DPRD Kota Gorontalo tersebut juga meninjau lokasi longsor di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, di mana warga meminta ke pemerintah, dalam hal ini Dinas PUPR, agar dapat mencarikan solusi agar longsor susulan tidak terjadi lagi dan berdampak kepada masyarakat. Di SDN 22 itu ada beberapa RKB yang butuh perhatian oleh pemerintah. Itu mungkin sudah direncanakan, yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Baru kriteria penilaian itu kekurangan di situ adalah musola dan tempat parkir. Dan insya Allah itu teman-teman DPR sudah mendengarkan. Nanti kita akan anggarkan di DPR. Berikut untuk di Kota Barat kita mengunjungi Benteng Otanaha. Kita ketahui bersama bahwa objek wisata itu adalah barusan dianggarkan di 2019 kemarin ya, ada perbaikannya, dan itu kita sementara kita lihat, dan alhamdulillah bentengnya sudah bagus. Ya, itu merupakan objek wisata yang insya Allah juga kemarin itu ditinjau langsung oleh Menteri Pariwisata. Nah, itu akan kita tingkatkan tempat itu menjadi satu pendapatan asli daerah nanti. Dan hari ini titik terakhir untuk lokasinya di Tenilo. Ya. Ini kita ketahui bahwa ini bisa membahayakan. Ketika curah hujan, debit hujan besar, pasti ini akan berimbas kepada masyarakat yang ada. Terutama bagi penghuni rumah-rumah yang ada di sini pasti akan tertimbun ini longsoran. Kita sudah lihat, sudah beritahukan kepada Kabid dari Dinas PU yang diwakili oleh Kabid Cipta Karya, dan kita melihat bahwa ini harus segera ada penanganan karena situasi bencana alam ini yang kita tidak sempat perkirakan kapan dia akan ada, sehingga paling tidak kita membentengi untuk bagaimana sebelum ada kejadian kita sudah antisipasi lebih awal. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.